Pernah nggak kalian lihat orang pamer kemewahan atau flexing di media sosial, tapi besoknya dia yang paling kenceng protes di Twitter karena jalanan rusak atau bantuan sosial nggak merata? Ini adalah potret nyata di masyarakat kita hari ini. Kita hidup di era di mana status sosial diukur dari apa yang kita tampilkan, tapi seringkali tanggung jawab sosialnya nol besar. Data menunjukkan bahwa kesadaran pajak kita masih menjadi tantangan besar. Padahal, pajak menyumbang sekitar 74,63% dari total penerimaan negara untuk membiayai fasilitas publik yang kita nikmati setiap hari. Ini yang terjadi penerimaan pajak kita. Itu. Pertumbuhan ekonominya naik, tapi tidak linear dengan penambahan tax ratio kita. Isu aktualnya adalah banyak pihak, terutama dari kalangan ekonomi kuat, yang vokal menuntut hak pelayanan prima dari pemerintah. Namun, di saat yang sama, sibuk mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Kalau kita bedah menggunakan teori dari Prof. Notanagoro, hak dan kewajiban itu adalah hubungan timbal balik yang seharusnya harmonis. Hak adalah kuasa untuk menerima, tapi kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya. Kontribusi kita pada dalam pasal 28 JUUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan hak kita itu dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain. Artinya, ketika seseorang menuntut hak atas fasilitas negara tanpa memenuhi kewajiban pajaknya sesuai pasal 23A, dia sebenarnya sedang mengambil hak warga negara lain yang taat aturan. Inilah yang disebut oleh para ahli sebagai disharmoni, di mana terjadi kesenjangan antara tuntutan hak yang tinggi dengan kepatuhan kewajiban yang rendah. Jadi apa solusinya agar kita nggak cuma jadi penuntut yang egois? Yang pertama, kita bahas dari sisi untuk pemerintah. Penegakan hukum harus adil dan transparan. Jangan sampai masyarakat merasa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Transparansi menggunakan dana pajak yang sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik agar warga negara sukarela menjalankan kewajibannya. Yang kedua, dari sisi untuk masyarakat, kita perlu menanamkan karakter good citizenship. Menjadi warga negara yang baik bukan cuma soal tahu hak kita, tapi sadar bahwa pemenuhan hak tersebut butuh kontribusi nyata melalui kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan harus berhenti sekedar menghafal pasal dan mulai fokus pada internalisasi nilai bahwa hak kewajiban adalah satu kesatuan. Negara ini nggak bisa jalan cuma pakai kritik di media sosial, tapi butuh kontribusi nyata. Saya Nurman Faiz, mari kita mulai seimbangkan hak dan kewajiban. Merdeka.